Alhamdulillah, jelang timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong dibanjiri kabar gembira. Timnas Indonesia untung besar-besaran. Good job, PSSI. PSSI sampaikan kabar terbaru soal Martin Paes. Akhirnya supporter timnas Indonesia bisa bernapas lega. Pengakuan mengejutkan legenda Everton. Beri pengakuan mengejutkan melihat perkembangan timnas Indonesia. Musuh bubuyutan timnas Indonesia bisa kejang-kejang mendengarnya. Sampai dibuang dari klub Eropa, pemain timnas Indonesia ini kembali bersinar berkat tangan dingin Shin Tae-yong. Apa rahasia jitu Shin Tae-yong membuat pemain timnas Indonesia ini kembali bersinar? AFF Piala Ciki. Sudah bukan level timnas Indonesia lagi. PSSI ogah pasang target apa-apa untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Maka dari itu, tonton video ini hingga selesai, agar kalian tidak merasa rugi, karena tidak mengetahui informasi selengkapnya. Jelang timnas Indonesia lawan Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong dibanjiri kabar gembira. Timnas Indonesia untung besar-besaran. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dibanjiri kabar gembira jelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Timnas Indonesia dijadwalkan bertemu Irak pada 6 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. 5 hari kemudian, Timnas Indonesia bakal menjamu Irak di stadion yang sama. Laga tersebut sangat penting bagi skuad Garuda untuk memastikan diri lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika mampu meraih kemenangan saat menghadapi Irak atau Filipina, maka satu slot ke babak berikutnya sudah berada di genggaman. Menghadapi pertandingan nanti, Shin Tae-yong memanggil 22 pemain terbaiknya termasuk para penggawa abroad. Jai Itzes, Nathan Choyaon, Tom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Marcelino Ferdinand turut dipanggil pelatih asal Korea Selatan itu. Jelang pertandingan tersebut, ST dibanjiri kabar gembira yang bisa membuat timnas Indonesia menang. Lantas, apa saja kabar gembira tersebut? Berikut daftarnya. 1. Stadion GBK Full House, dapat dukungan penuh dari supporter. Timnas Indonesia dipastikan bakal mendapat dukungan penuh dari penonton saat menghadapi Irak dan Filipina. Berdasarkan rilis resmi yang dikeluarkan PSSI, sudah 50.000 tiket terjual untuk pertandingan melawan Irak. Dengan begitu, para pemain Indonesia akan mendapat dukungan penuh dari supporter di pertandingan nanti. 2. Timnas Indonesia Full Squad. Shin Tae-yong akan memiliki pemain terbaiknya melawan Irak dan Filipina, karena tidak ada pemain mengalami cedera. Pemain-pemain terbaik turut dipanggil oleh ST seperti Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Tom Haye. Kondisi ini akan membuat Indonesia tampil dengan kekuatan yang berbeda dibandingkan laga putaran pertama lalu. Ketika itu, Indonesia kalah dari Irak dengan skor 1-5 dan ditahan imbang Filipina 1-1. 3. Kondisi tak ideal Irak. Timnas Irak tengah diterjang polemik dalam pemanggil skuad jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona. Pelatih Timnas Irak, Yesus Casas, mendapat banyak kritik karena pemilihan pemain yang minim pengalaman. Kondisi ini bisa membuat peluang Timnas Indonesia untuk menang semakin terbuka lebar, karena Irak tidak datang dengan skuad terbaiknya. Good job, PSSI. PSSI sampaikan kabar terbaru soal Martin Paes. Akhirnya supporter Timnas Indonesia bisa bernapas lega. PSSI menyampaikan kabar terbaru soal proses perpindahan Federasi Calon Pemain Timnas Indonesia, Martin Paes yang sampai saat ini tak kunjung tuntas. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga mengatakan bahwa penyebab Martin Paes belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terbentur regulasi FIFA. Menurut Arya Sinulinga, alasan Martin Paes tidak bisa memperkuat Timnas Indonesia karena pernah bermain untuk Timnas Belanda U21 ketika usianya sudah 22 tahun. Jadi gini Martin Paes ini kemarin dia ada pertandingan ketika sudah berusia 22 tahun.
dan menurut regulasi FIFA itu tidak diperbolehkan lagi pindah negara. Ujar Arya dikutip dari akun Instagram pribadinya, Sabtu, 25 Juni 2024. Namun Arya Sinulinga menjelaskan ada celah yang bisa dimanfaatkan PSSI agar penjaga gawang FC Dallas tersebut bisa berpindah federasi dari KNVB, Belanda. Masih ada celah. Kenapa sampai dia bermain di usia 22 tahun untuk Belanda dan ini sudah konfirmasi dengan KNVB Belanda jadi ada syaratnya. Katanya menambahkan. Dia mengungkapkan, syarat yang harus dipenuhi agar pengadilan arbitrase olahraga, CAS, mewujudkan keinginan Martin Paes adalah dengan menjadikannya warga negara Indonesia, WNI. Syarat tersebut sudah dipenuhi oleh penjaga gawang berusia 26 tahun ketika resmi mengambil sumpah sebagai WNI di Kanwil Kemenkumham, Jakarta, pada Selasa, 30 April 2024. Martin Paes harus jadi orang Indonesia. Makanya kemarin Martin Paes kami masukkan dan menjadi warga negara Indonesia. Apalagi Martin Paes pengen jadi warga negara Indonesia dan membela timnas kita, katanya. Dengan demikian, penjaga gawang kelahiran Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998 ini bisa mengajukan permasalahan ini ke CAS. Jadi setelah kami jadikan dia warga negara Indonesia, kami punya hak sebagai negara untuk mengajukan ke CAS. Kalau dia nggak WNI kita nggak punya hak, makanya di WNI kan dulu Paes ini, katanya. Setelah itu baru kami ke CAS. Semoga nanti celahnya itu kenapa dia di USA 22 tahun masih main di Belanda itu akan kita bawa nanti ke CAS, katanya. Dia juga meminta doanya agar proses CAS bisa berjalan dengan lancar dan Martin Paes segera memperkuat timnas Indonesia. Idoken sesepatnya. Ada proses yang baik sehingga Martin bisa menjadi pemain timnas kita, kata Arya. Pengakuan mengejutkan legenda Everton. Beri pengakuan mengejutkan melihat perkembangan timnas Indonesia. Musuh bubuyutan timnas Indonesia bisa kejang-kejang mendengarnya. Mantan pemain dari klub Premier League Everton ini mengaku terkejut lihat perkembangan pesat timnas Indonesia sejak ditangani Shin Tae-yong. Legenda yang juga berasal dari Australia itu tidak menyangka kalau permainan timnas Indonesia bisa jauh berkembang di Asia dalam waktu singkat. Seperti diketahui, timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong menuai decak kagum dari banyak penggemar dalam maupun luar negeri berkat prestasi yang diraih di sejumlah turnamen. Terbaru, skuad Garuda finish di peringkat keempat Piala Asia U23, meski status mereka dalam turnamen tersebut hanyalah sebagai tim debutan. Dalam perjalanannya, pasukan Shin Tae-yong berturut-turut mengalahkan Australia, Yordania, hingga Korea Selatan sebelum sampai di empat besar. Kans timnas Indonesia melaju ke final terhenti oleh Uzbekistan dan kalah dari Irak di partai perebutan juara ketiga Piala Asia U23 yang berlangsung di Qatar. Tidak hanya itu, timnas Indonesia sebetulnya bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024 andai saja mereka tidak dikalahkan Gini dalam laga playoff antar benua. Sebelum kiprah mereka di level U23 mendapat sorotan, timnas Indonesia juga menuai ragam pujian usai tampil memukau di ajang Piala Asia Senior 2023. Ketika itu, timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos dari babak penyisihan grup dengan cara dramatis yakni melalui jalur peringkat 3 terbaik. Pun halnya di kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia hanya butuh satu kemenangan dalam lanjutan grup F untuk bisa lolos ke ronde ketiga. Sederet prestasi membanggakan itu, akhirnya membuat timnas Indonesia mengalami lonjakan signifikan di ranking FIFA dari urutan 173 menjadi 134. Lebih mencengangkan lagi, kesuksesan itu diraih timnas Indonesia hanya dalam waktu 4 tahun, atau setelah Shin Tae-yong mengambil alih tugas kepelatihan di skuad Garuda. Prestasi memukau timnas Indonesia itu bahkan menuai sorotan dari FIFA yang menobatkan skuad Garuda sebagai tim dengan perkembangan luar biasa. Pujian kepada timnas Indonesia bukan hanya diberikan oleh FIFA saja, namun legenda klub Premier League sekaligus Australia yakni Tim Cahill juga mengapresiasi skuad Shin Tae-yong. Ex-pemain andalan tim nasional Australia itu bahkan sangat terkejut saat tahu negaranya bisa dikalahkan timnas Indonesia di babak penyisihan grup Piala Asia U23. Tim Cahill dalam sebuah wawancara mengaku tidak menyangka jika perkembangan timnas Indonesia begitu cepat hingga mematahkan prediksinya. Ini gila, tapi ini akan menjadi lebih baik.
Semula saya berpikir setidaknya butuh 5 tahun untuk timnas Indonesia berkembang, ternyata lebih cepat dari perkiraan saya, ujar Cahill. Mereka sungguh berinvestasi dan saya percaya mereka akan melakukan banyak hal besar dengan pemain muda, sambungnya. Tak lama setelah itu, tim Cahill pada akhirnya menyempatkan diri untuk memenuhi undangan dari Prabowo Subianto ke Indonesia, hingga mengabadikannya di media sosial. Mantan penggawa Everton itu mengapresiasi kinerja berbagai pihak yang telah membantu perkembangan olahraga dan sepak bola di Indonesia. Terima kasih atas undangan ke negara Anda yang indah Tuan Presiden Prabowo, senang bertemu teman-teman saya, tulisnya. Selamat atas segala kerja hebat yang Anda lakukan di bidang sepak bola dan olahraga. Saya mendoakan yang terbaik untuk Indonesia, kata Cahill di Instagramnya. Tim Cahill merupakan salah satu pemain yang membawa Australia juara Piala Asia 2015 dan pernah tampil dalam beberapa edisi Piala Dunia. Sampai dibuang dari klub Eropa, pemain timnas Indonesia ini kembali bersinar berkat tangan dingin Shin Tae-yong. Apa rahasia jitu Shin Tae-yong membuat pemain timnas Indonesia ini kembali bersinar? Shin Tae-yong berhasil menyulap performa pemain timnas Indonesia U19 ini, yang sebelumnya sempat menurun dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, pemain yang beroperasi di sektor winger bagi timnas Indonesia pernah didepak klub Eropa lantaran penampilannya yang kian menurun. Seperti diketahui, pelatih Shin Tae-yong kerap membongkar pasang komposisi pemain agar skuad timnas Indonesia menjadi lebih kuat menghadapi tim-tim Asia. Salah satu pemain yang pernah dicoret Shin Tae-yong dari skuad timnas Indonesia saat performanya tengah menurun ialah Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri bahkan sampai harus didepak klub Eropa seperti Lechia Gdańsk, FK Senica, dan FC Enamon hingga kembali ke Indonesia karena penurunan performa. Padahal, Egy Maulana Fikri selalu dipercaya ST ke timnas Indonesia, sebelum akhirnya dia tidak disertakan Shin Tae-yong dalam 2 periode FIFA Matchday 2023. Saat itu, Egy Maulana Fikri tak tampil dalam 4 pertandingan FIFA Matchday timnas Indonesia melawan Burundi, Argentina, hingga Palestina. Shin Tae-yong beralasan bahwa Egy Maulana Fikri saat itu sedang cedera. Namun sang pemain justru bisa tampil bagi Dewa United di Liga 1. Tak lama berselang, Shin Tae-yong kembali memberi kesempatan kepada Egy Maulana Fikri untuk membela timnas Indonesia saat melawan Turkmenistan di FIFA Matchday, September 2023. Menurut Shin Tae-yong, Egy Maulana Fikri telah berjuang keras kembali ke performa terbaiknya saat bermain untuk Dewa United, dan membuatnya layak dipanggil timnas Indonesia. Tidak ada alasan istimewa terkait kembalinya Egy ke timnas Indonesia. Sebab, dia bekerja keras di kompetisi. Jadi dipanggil, kata ST. Semenjak kembali dari Eropa, Egy Maulana Fikri langsung membuktikannya kelasnya dengan tampil moncer bersama Dewa United di musim ini. Ia selalu menjadi andalan pelatih Dewa United Jan Olde Riekering, dengan catatkan 30 penampilan, serta 8 gol dan 7 assist. Egy Maulana Fikri menyambut baik ketika dia kembali dipercaya Shin Tae-yong untuk memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Alhamdulillah, saya senang masih dipanggil lagi ke timnas Indonesia. Memang itu target semua pesepak bola untuk membela negara, ungkapnya. Kini, Egy Maulana Fikri menjadi salah satu pemain yang tak tergantikan di skuad timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong dalam beberapa turnamen terakhir. Pemain kelahiran 2000 itu bahkan menjadi penyumbang gol satu-satunya bagi timnas Indonesia saat mengalahkan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. AFF Piala Ciki sudah bukan level timnas Indonesia lagi. PSSI ogah pasang target apa-apa untuk timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Berdasarkan hasil pengundian Piala AFF 2024 pada tanggal 21 Mei 2024 di Hanoi, timnas Indonesia masuk dalam grup B bersama Vietnam, Filipina, dan Laos. Sementara Thailand berada di grup A bersama dengan Malaysia, Singapura, Kamboja, dan pemenang playoff antara Timor Leste atau Brunei. Piala AFF, atau yang kini bernama ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 kembali, memanaskan duel sengit timnas Indonesia versus Vietnam. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji pun mengakui PSSI masih belum menetapkan target apa-apa untuk timnas Indonesia Piala AFF ini.
Mudah-mudahan kita bisa meraih kemenangan terbanyak meski saat ini kita masih belum tahu apa tujuan spesifiknya. Timnas Indonesia akan menunggu keputusan Ketua Umum PSSI untuk Piala AFF 2024, katanya. Sumarji menegaskan, tujuan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 masih akan dibicarakan secara internal di Federasi Sepak Bola Indonesia. Sebab kejuaraan Piala AFF bukanlah turnamen resmi FIFA, sehingga ajang ini tidak akan mempengaruhi peringkat dunia Timnas Indonesia. Piala AFF 2024 tidak akan dimasukkan dalam FIFA Matchday seperti kualifikasi Piala Dunia atau Piala Asia. Itu sebabnya Indonesia sulit memanggil seluruh pemain naturalisasinya untuk bertanding. Besar kemungkinan pelatih Shin Tae-yong akan memasang tim B untuk gelaran ini.